Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Inilah 5 tempat yang masih menjadi misteri dalam Al-Quran. Bumi ini sangat luas yang terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkira. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius dan bahkan belum pernah terpecahkan keberadaannya. Di sini saya akan membahas tempat-tempat tersebut berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi ada 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum pernah ditemukan. Yang pertama, Pulau Dajjal. Di hadis dan Al-Quran disebutkan bahwasanya Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubro. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Allah di suatu pulau misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi yang mengungkapkan tentang pulau tersebut, namun tidak dirincikan secara jelas ya. Lokasi persisnya berada di mana, hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Yang kedua, Ainul Hayat, yakni mata air abadi. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang jika airnya diminum, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah. Kisah tentang Ainul Hayat ini berkaitan erat dengan 2 tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabiullah Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari atas Sa'labi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan, dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia jadi tertarik. Sebab Zulkarnain ingin hidup abadi, supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari ya, tapi gelap karena adanya semacam asap atau kabut tebal. Yang ketiga, tembok besi. Tembok ini ternukil di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dan beberapa hadis sahih lainnya. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung 2 kabilah yang merusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan jika ada 1 manusia berarti jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya ada 999 Ya'juj dan Ma'juj. Bayangkan, jika mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desak. Logikanya, di mana lokasi lubang mereka ini jika jumlahnya saja begitu besar? Mustahil jika itu berada di sebuah pulau
Untuk jumlah sebanyak itu dibutuhkan minimal benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada dimensi lain atau memang sengaja Allah SWT tutupi atau bedakan dengan dunia manusia. Yang keempat, Jabal Qaf atau Gunung Qaf. Kisahnya pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam tengah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Allah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Dengan gunung Qaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit." Dan para ahli tafsir mengatakan bahwasanya gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi, namun ada juga yang berpendapat lain mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut gunung Qaf ini di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, istana kerajaan Nabi Sulaiman. Menurut beberapa ahli sejarah, istana Nabi Sulaiman ini dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana Nabi Sulaiman ini istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman dikenal sebagai Sulaiman Temple atau Kuil Sulaiman. Ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Sulaiman sekarang sudah tidak ada lagi, yang tersisa hanya tembok sebelah barat dari bangunan kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamakan kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Kuil itu berada di sebelah Masjid Aqsa. Walaupun kuilnya sudah terlihat hancur, para ahli sejarah yakin bahwa kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Istana Nabi Sulaiman merupakan lambang dan simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia, sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Intinya, mereka ingin mencari istana Nabi Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa, yang merupakan satu tempat yang dimuliakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jadi itulah 5 tempat yang masih menjadi misteri yang ada di dalam Al-Quran. Harapan saya untuk kalian semua, untuk kita semua, semoga Anda semua dapat mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.